Guys, kalau kamu perintis atau pewaris, kata tersebut tiba-tiba menjadi viral ketika ada seorang anak kecil yang bernama Ryu membuat konten motivasi, tapi ternyata konten tersebut mengundang berbagai hujatan netizen. Dan kamu tahu hujatannya kayak gimana? Of course, banyak beberapa deh, beberapa orang yang menghujat dengan kata-kata yang kurang mengenakan, kata-kata yang kurang baik, yang aku sebagai orang dewasa aja tuh sakit hati gitu ya ngedengernya. Makanya gimana sih caranya ketika kita merasa gak nyaman dengan statement orang lain atau kita nggak setuju dengan statement orang lain, bagaimana caranya kita mengkritik dengan baik tanpa menyakiti? Yuk kita bahas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dimudahkan juga urusannya kamu, dimudahkan juga rezekinya kamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat kamu semua yang baru mampir ke channel YouTube ini atau baru menemukan channel YouTube ini, salam kenal semuanya. Aku Indah Al-Asan. Kamu bisa panggil aku Indah. Aku siapa sih? Aku adalah seorang broadcaster ataupun penyiar di mana di Radio X Channel Bandung, dan aku juga suka sharing-sharing tentang public speaking, komunikasi pastinya di sosial mediaku, di Instagram @indah_alasan1402, TikTok juga sama. Dan khususnya di channel YouTube ini, aku sharing tentang keilmuan yang aku miliki, sharing-sharing untuk membantu kamu semuanya mengimprove skill public speaking. Dan pastinya hari ini aku akan bahas sesuai dengan judul thumbnailnya yang lagi rame pastinya. Tapi ramenya sebenarnya di minggu kemarin sih ya. Tapi aku baru buat kontennya minggu-minggu ini, gak apa-apa lah ya, karena aku juga mengamati terlebih dahulu fenomenanya seperti apa. Dan pastinya kamu juga udah pada denger kan, udah pada lihat juga kontennya, yaitu konten video motivasi dari seorang anak kecil yang bernama Ryu, yang ternyata mengundang berbagai hujatan netizen. Kenapa banyak netizen yang tidak setuju? Ryu bilang bahwa jadi perintis itu asyik gitu ya, letak asyiknya tuh jadi perintis, padahal ketika ngelihat latar belakangnya Ryu ternyata adalah orang bahasanya berasal dari orang tua yang kaya raya. Kemudian juga muncul tuh video-video yang Ryu dapat ampau puluhan juta, kemudian juga dapat franchise hadiah ulang tahunnya. Jadi kayak nggak relate gitu dengan apa yang disampaikan. Tapi kan ketika berbicara mengenai definisi perintis gitu, definisi perintis itu ya tergantung siapa yang mengungkapkan. Tidak ada benar dan salah gitu. Ya mungkin menurut Rio dia merintis dari misalkan dia bangun personal branding dia di sosial media yang asalnya dari 0 followers sampai sekarang banyak banget followersnya. Dia kemudian merintis tapi mungkin dari jalur start yang berbeda kayak gitu ya. Itu pandangan-pandangan dari netizen. Dan apa yang ingin aku bahas sebenarnya, ada beberapa pandangan dari netizen juga yang kurang mengenakan. Aku beberapa kali ngelihat konten-konten yang sama membahas tentang kontennya Ryu, tapi pakai bahasa yang kurang enak, kemudian juga memojokkan Ryu-nya, dan adalah bahasa-bahasa yang kurang enak untuk didengar, yang aku sebagai orang dewasa aja kalau misalkan aku ada di posisinya Ryu, aku bakalan sakit hati banget kalau misalkan ada orang yang mengatakan hal tersebut kepadaku. Makanya di konten kali ini aku resah sebenarnya, resah kepada orang-orang yang oke, kamu gak setuju dengan pendapatnya Ryu di konten tersebut. Ya gak apa-apa gitu, setiap orang berhak untuk berpendapat, tapi bisa gak sih kita berpendapat dengan cara yang baik? Apalagi kebanyakan yang berpendapat itu adalah orang-orang dewasa gitu kan, kita yang sudah tahu bagaimana attitude dalam berpendapat, bagaimana caranya kita menyampaikan dengan baik, tidak menyakiti orang. Karena aku selalu berprinsip bahwa perkataan itu bisa saja sangat membahayakan.
Ya kalau misalkan kamu punya peluru, kamu tembakkan ke satu orang, ya udah satu orang gitu kan yang kena pelurunya. Tapi kalau misalkan perkataan kita salah, perkataan kita menyakiti banyak orang, itu bisa kena ke banyak orang loh. Gitu. Satu perkataan aja bisa nembus ke banyak orang kalau kita salah dalam menyampaikan, kalau kita salah dalam mengkritik orang tersebut. Dan bahkan mungkin kalau kita lukanya luka fisik, ya bisa sembuh 3 hari, 1 minggu, sebulan, setahun udah misalkan udah ketutup lagi tuh lukanya. Tapi bayangin kalau misalkan lukanya itu luka karena ucapan kita, luka batin. Dendamnya tuh bisa bertahun-tahun loh kalau nggak dimaafin. Kalau kita mengungkapkan satu hal yang menyakiti hati orang lain, dan orang tersebut tuh sakit hati kepada kita, maka dendamnya bisa aja bertahun-tahun. Itu bahayanya, makanya berdasarkan ya karena keresahan itulah aku ingin bahas tentang ada gak sih caranya ketika kita tuh gak setuju dengan orang lain, ketika kita itu gak nyaman dengan statement orang lain, ada gak sih caranya supaya kita menyampaikan kritik tapi tidak menyakiti, tapi dengan baik gitu lah. Caranya ada gak? Ada dong pastinya. Dalam komunikasi kita kenal yang namanya 3 pola komunikasi ya. Ada agresif, ada pasif, dan ada asertif. Pertama agresif. Agresif itu adalah orang-orang yang kalau misalkan dia dapat sesuatu hal yang tidak mengenakan, dia langsung marah-marah gitu. Lo bisa lihat gak sih? Ditoel dikit kayak, jangan lihat-lihat dong gitu. Itu biasanya orang-orang agresif yang misalkan dia sakit hati dikit langsung marah-marah gitu, langsung kayak kesabarannya tuh setipis tisu. Itu orang-orang agresif biasanya ya. Kemudian ada orang-orang yang pasif. Orang-orang yang pasif itu adalah orang-orang yang dia diem aja, mau digimanain pun, mau dibully, mau diapapun dia diem, gak enakan orangnya. Walaupun dia merasa sakit hati, dia merasa rendah diri, ya udahlah, daripada aku ngomong juga gak bakalan didengerin, emang aku siapa. Itu orang-orang pasif. Biasanya orang-orang pasif ini akan dimanfaatkan nih kalau misalkan dia gak tegas, dimanfaatkan terus karena sifat gak enakannya itu. Kemudian yang ketiga ada asertif, komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini adalah komunikasi yang tegas. Kalau gue suka ya suka gitu, kalau gue gak suka ya gue juga bakalan bilang, tapi dengan cara yang tidak menyakiti. Kita tegas kepada diri kita sendiri, kita tegas kepada orang lain. Kalau saya nggak suka sama kamu ya saya nggak suka gitu, bilang, tapi dengan cara yang baik. Itu teknik komunikasi ataupun pola komunikasi asertif. Nah, untuk menyampaikan sebuah kritik dengan cara yang baik ataupun tidak menyakiti, maka kita menggunakan teknik komunikasi ataupun pola komunikasi asertif dengan metode DESC. Apa itu? Teindah DSC. DSC itu singkatan sebenarnya teman-teman. Singkatan dari apa? Describe, D-nya, yang E-nya express, kemudian S-nya specify, dan yang keempat C, consequence. Aku akan jelaskan secara detail satu persatu. Kamu kalau misalkan mau nulis, silahkan sambil ditulis ya. Karena ini penting banget untuk kita miliki dan kita pahami dan implementasikan pastinya. Yang pertama adalah D, describe. Describe itu adalah kamu mendeskripsikan situasi yang terjadinya seperti apa yang membuat misalkan kamu merasa gak nyaman. Ya, kamu deskripsikan. Contohnya, kita ambil kasusnya Rio deh ya, kasus Rio. Nah, ketika kita mendeskripsikan, misal nih aku ketemu sama Rio, kamu gimana kabarnya? Mulai dulu, Rio kamu gimana kabarnya? Rio, kamu kemarin konten kamu viral banget ya? Dan ternyata viralnya mengundang berbagai respon, bukan hanya respon baik, tapi katanya banyak respon negatif ya, banyak hujatannya ya. Rio gimana kabarnya? Rio sedih gak? Jadi kita juga nanya, kita masuk ke situasi dan kondisinya, kita juga validasi perasaannya. Kamu sedih gak? Gitu. Kamu nyaman gak? Gitu. Kayak gitu. Jadi kita masuk dulu ke situasinya. Misalkan, oh aku ngerasa gak nyaman dan lain sebagainya. Masuk tuh, setelah describe, kamu mendeskripsikan, baru kamu masuk ke E. E itu apa? Express. Express itu bukan express cepat ya, tapi kayak kita mengungkapkan rasa ketidaknyamanannya kita kepada orang lain. Gimana caranya?
menggunakan cara ataupun teknik I statement. I statement, jadi fokusnya ke saya dulu nih. Ketika kita akan mengkritik orang, bilangnya bukan kamu tuh, tapi mulainya dari saya. Saya, kemudian statement. Bukan you statement. Karena kalau misalkan you statement itu bukan asertif namanya. You statement tuh contohnya apa? Kita selalu menyalahkan orang. Jadi kita tuh fokusnya ketika ada sesuatu hal yang salah, kita tuh fokusnya pada orangnya, bukan hal yang salah itunya. Nah itu yang kurang baik. Misalkan di konteks kasusnya Ryu, kamu perintis dari mananya? Katanya perintis tapi dapat ampau sampai puluhan juta. Hah, perintis? Kan kalau kayak gitu tuh kesannya jadi merendahkan, memojokkan, dan kita yang dengernya aja tuh sakit hati gitu. Karena fokusnya kamu. Nah itu, dan biasanya ketika kita lagi marah sama orang, kita tuh akan fokus pada you statement. Kamu bisa gak sih ngerti perasaan aku? Misalkan kayak gitu ya. Jadi ketika kita mengungkapkan ketidaknyamanannya kita menggunakan tekniknya I statement. Saya, kemudian statement. Gimana contohnya? Konteksnya masih Rio ya. Dan aku tuh sebenarnya merasa kurang nyaman atau merasa nggak nyaman dengan statement yang Rio sampaikan tentang jadi perintis itu asyik. Apalagi orang-orang juga tahu Rio latar belakangnya dari keluarga yang kaya raya. Kemudian beberapa video Rio juga menampilkan beberapa hal yang menunjukkan kekayaan dari keluarga Rio. Karena mungkin definisi perintis juga beda-beda ya, tergantung dari orangnya. Dan kebanyakan orang itu mendefinisikan perintis itu bukan sebuah pilihan, tapi merupakan konsekuensi yang harus dijalankan. Orang-orang yang mungkin seumuran Ryu merintis, mereka harus jualan tisu, mereka harus ngamen. Itu bukan karena keinginan mereka, karena kebutuhan mereka untuk makan. Kayak gitu. Jadi kita sampaikan ketidaknyamanannya kita dengan statementnya Ryu. Kemudian setelah kita express nih ya, sekarang yang ketiga S. S itu adalah spesifik. Spesifik itu kita menyampaikan harapan kita kepada orang tersebut. Pengennya kita tuh kayak gimana sih? Tuh. Nah, gimana contohnya? Misalkan masih kasus Ryu. Dan harapannya ketika hal tersebut terjadi gitu ya, banyak hujatan yang masuk ke Ryu, itu jadi pembelajaran untuk Ryu. Yang terjadi biarlah jadi pembelajaran untuk Ryu, supaya Ryu bisa lebih berhati-hati lagi ketika membuat konten, memikirkan kembali kira-kira ini akan menyinggung beberapa pihak atau enggak ya. Jadi kita berharap itu jadi pembelajaran bagi Ryu. Kemudian yang terakhir DESC. C itu adalah konsekuensi. Konsekuensi kita bisa menyampaikan dampak ataupun konsekuensi negatif ataupun konsekuensi positif. Konsekuensi negatif kalau misalkan dia agak berubah tuh bakalan gimana, atau misalkan kamu milih konsekuensi yang positif. Kalau misalkan dia berubah itu akan gimana, atau konsekuensi positifnya itu apa sih dari peristiwa yang terjadi. Tuh misalkan kamu menyampaikan konsekuensinya yang positif nih, apapun yang terjadi ya semoga jadi pembelajaran bagi Ryu agar lebih berhati-hati dalam membuat konten. Dan pastinya ketika ada hujatan yang masuk ke Ryu ataupun diri kita nggak bisa ngontrol ya hujatan-hujatan tersebut. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, bagaimana orang lain merespon kepada kita, tapi yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap orang lain. Maka semoga juga hujatan-hujatan yang masuk itu membuat diri Ryu, mental Ryu bisa lebih kuat. Dan pastinya Ryu gak berhenti ya untuk buat konten, untuk membagikan kebermanfaatan, untuk membagikan positive vibes ke orang lain, khususnya ke teman-teman yang seumurannya sama Ryu gitu. Jadi konsekuensi positifnya ya semoga tadi ketika kita menyampaikan kritik tersebut dan Ryu-nya misalkan sadar dan jadiin pembelajaran, dia bisa lebih kuat tuh mentalnya dan dia bisa lebih semangat lagi untuk ngasih konten-konten yang punya value kebermanfaatan kepada orang lain, yang punya value kebaikan kepada orang lain gitu. Jadi ketika kamu menyampaikan kritik kepada orang lain, coba menggunakan teknik komunikasi asertif. Kamu sampaikan dulu situasinya tuh kayak gimana, kemudian kamu ungkapkan perasaannya kamu, perasaan ketidaknyamanannya kamu dengan menggunakan
I statement, jangan you statement, kamu tuh, kemudian kamu sampaikan juga harapannya kamu tuh apa dari orang tersebut. Apakah kamu pengen orang tersebut berubah gitu kan, atau kayak gimana. Kemudian yang terakhir, kamu buat ataupun sampaikan konsekuensinya, konsekuensi positifnya kalau dia berubah akan gimana, atau konsekuensi negatifnya kalau misalkan dia gak berubah itu akan kayak gimana gitu ya. Sulit ya, lumayan lah ya kalau misalnya tidak dibiasakan, tapi kita harus memahami itu dan kita mempraktekkan itu supaya apa? Supaya kita bisa menjaga lisannya kita, menjaga perasaan orang lain juga. Kita kan nggak suka ya dihujat sama orang lain, ya kita juga jangan ngehujat orang lain kayak gitu ya. Itu adalah teknik komunikasi asertif yang bisa kamu terapkan setiap harinya. Dan ketika kita akan mengkritik orang lain juga yang tidak menyakiti, sebenarnya bukan hanya tentang teknik komunikasi asertif. Dengan metode DSC ada juga metode lain yang namanya metode sandwich. Sandwich method. Ada yang tahu sandwich? Pada tahu kan ya? Sandwich itu kan atasnya ada roti nih. Kemudian ada isinya ada daging, kemudian ada sayuran atau apapun itu. Di bawahnya ada roti lagi. Nah, ibarat kalau sandwich method itu, roti itu adalah pujian, kemudian kita masuk ke kritikan yang membangun, kita masuk juga ke pujian lagi. Jadi gitu. Jadi ketika kita akan mengkritik orang, maka yang pertama harus kita puji dulu. Puji, kemudian masuk ke kritik, kemudian masuk ke pujian. Contohnya kayak gimana? Kasusnya Ryu lagi ya. Misal, Ryu, aku kemarin nonton podcast kamu sama Denny Sumargo. Aku sebagai orang yang fokus di ranah public speaking komunikasi, aku amazed dan kagum banget sama cara komunikasinya Ryu. Keren banget. Anak sekecil Ryu, seumurnya Ryu, seumuran Ryu, tapi udah cara komunikasinya bagus, cara menyampaikan ya apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan juga ada gestur kayak, wah ini anak keren banget ya, gitu. Itu kan jadi kita muji dulu. Dan kemarin ngomong-ngomong tentang kontennya Ryu yang viral, nah ketika masuk ke kritik ya, dari pujian masuk ke kritik, kamu jangan menggunakan kata sambung tapi. Kenapa tuh Indah? Karena biasanya ketika kita muji orang, kamu tuh cantik ya tapi, langsung tuh kayak kamu tuh lagi ngangkat orang, tapi pas udah di atas langsung kamu jatuhin gitu. Itu makna dari kata tapi. Jadi ketika kamu akan menggunakan sandwich method atau kamu akan misalkan mengkritik orang, mau muji dulu, jangan langsung ke tapi, karena misal kamu tuh cantik, tapi kok cengengesan ya? Orang tuh bakalan ingetnya setelah kata tapinya. Jadi ketika kamu akan mengkritik orang, jangan menggunakan kata tapi. Misal tadi dari pujian, keren banget anak seumuran Ryu, tapi public speaking-nya udah bagus, cara komunikasinya, gesturnya udah bagus banget. Dan ngomong-ngomong, nah masuknya pakai kata sambungnya apa? Dan aja ya. Dan ngomong-ngomong, kemarin yang viral itu gimana yuk? Kamu perasaannya sekarang udah enakan? Atau misalkan sedih gak dengan hujatan-hujatan yang masuk? Gitu. Misalkan sedih, ya pasti sih yuk, karena kita kan gak bisa ngontrol orang lain untuk merespon kita ya. Dan sebenarnya aku juga merasa kurang nyaman sih dengan statement yang Ryu sampaikan kayak tadi misalkan tentang perintis dan pewaris, karena ya banyak orang termasuk aku juga merasa bahwa jadi perintis tuh berat, jadi perintis tuh capek. Kita mau gak mau harus berjuang terus menerus keluar nyari uang, jualan atau apa ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan sebuah pilihan, tapi tuntutan yang harus dijalankan gitu. Jadi kita masuk itu kritik kita bahwa kita tuh merasa gak nyaman juga dengan statementnya Ryu. Dan Ryu udah keren banget sih gitu. Masuk lagi ke pujian, dan Ryu udah keren banget sih. Di balik berbagai peristiwa yang terjadi, Ryu adalah sosok anak yang udah keren banget karena Ryu memotivasi banyak orang dapat 1 miliar pertama ya di umur berapa yuk? Aku aja umur segini masih belum dapat 1 miliar, tapi kamu udah keren banget. Dan semoga yang terjadi ini bisa jadi pembelajaran juga buat kamu ya, supaya lebih berhati-hati dalam berbicara ataupun membuat konten motivasi yang dipikirkan terlebih dahulu ini kira-kira akan menyinggung orang atau enggak.
Dan semoga ini juga jadi penguat mentalnya Ryu. Ryu jadi orang yang semakin kuat mentalnya, dan Ryu gak berhenti untuk tetap ngonten, untuk tetap menyampaikan, berbagi value kebaikan, berbagi value kebermanfaatan kepada banyak orang. Gitu ya. Jadi kalau sandwich method itu pujian, kemudian masuk kritik yang membangun, pujian lagi. Kritik yang membangunnya tadi ya jangan lupa untuk menggunakan kata sambungnya dan tetap menggunakan I statement, jangan you statement. Dan pastinya juga pakai ya intonasinya yang lembut. Jangan dan gitu. Dan jangan tinggi. Kalau tinggi nanti kamu kayak marah-marah. Tetap pakai intonasinya yang lembut, kita tenang menyampaikan. Walaupun misalkan kalau kita lagi kesel kan amarah kita tuh meronta-ronta kayak lagi merah. Kalau misalkan ada editan yang ini tuh merah banget mukanya, kadang susah untuk ngontrol. Kalau kamu lagi susah ngontrol, kamu bisa tarik napas dulu. Tarik napas, tahan, hembuskan. Kalau seorang muslim bisa sambil istighfar. Nah, ketika udah tenang tuh baru sampaikan kritikan kamu, kritikan yang membangun. Gitu guys. Gampang susah ya, tapi kamu harus implementasikan itu. Kita bukan hanya kamu ya, tapi kita harus pahami itu, kita harus juga implementasikan itu. Supaya apa? Supaya kita tadi tidak menyakiti hati orang lain. Mari kita menjaga hati kita, pastinya menjaga hati, perasaan di hati mah kayak dijaga kumaha. Menjaga perasaan orang lain dengan kita juga memilih dan memilah kata ketika berbicara. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Karena tadi ya, luka fisik itu bisa terlihat dan bisa terobati. Luka batin itu nggak kelihatan. Jadi kita nggak pernah tahu apakah orang yang pernah kita sakiti itu sudah memaafkan kita atau belum. Gitu guys, semoga bermanfaat. Aku mohon untuk diimplementasikan ya. Dan juga kalau kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, kamu boleh bantu untuk share ya ke orang lain, supaya orang lain juga merasakan kebermanfaatannya, supaya orang lain juga semakin paham, dan orang lain juga lebih dewasa kita juga lebih dewasa dalam menyikapi berbagai fenomena-fenomena yang terjadi. Nggak langsung hujat-menghujat, nggak langsung merendahkan, nggak menghakimi, nggak menjatuhkan orang lain gitu. Karena hidup itu akan tenang kalau misalkan kita berdamai berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan orang lain, tidak ada konflik, kan tenang ya. Hidup kita bisa fokus untuk bekerja, fokus beribadah. Kalau kamu punya musuh, capek, gak tenang jadinya gitu. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Semoga ada kebermanfaatannya. Dan jangan lupa buat kamu semua yang belum subscribe, boleh bantu di subscribe ya, ditekan tombol merahnya, dinyalakan juga loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.